Amerika Serikat tampaknya tak lagi membuang-buang waktu. Atas perintah langsung dari Presiden Trump, militer Amerika Serikat kini mengerahkan hampir seluruh kekuatan armada tempurnya untuk menghadapi kelompok Houthi di Yaman secara frontal. Dalam laporan terbarunya, Pentagon mengungkapkan bahwa lebih dari 30 titik yang diyakini memiliki keterkaitan penting dengan kelompok Houthi telah menjadi sasaran serangan udara oleh militer Amerika Serikat. Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, menegaskan bahwa operasi militer ini bukan bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Houthi, melainkan untuk menghentikan ancaman nyata yang mereka timbulkan terhadap jalur perdagangan global, khususnya di perairan strategis Laut Merah. Jalur ini sudah terlalu lama terganggu akibat blokade yang dilakukan oleh Houthi, sehingga tidak dapat difungsikan secara optimal seperti seharusnya. Untuk menghindari ancaman ini, Amerika Serikat tak main-main. Mereka mengerahkan jet-jet tempur tercanggih milik Angkatan Laut, termasuk 2 kapal induk sekaligus, lengkap dengan sistem persenjataan mutakhir. Semua ini ditujukan kepada armada kapal Houthi yang telah mereka klasifikasikan sebagai bagian dari kelompok pemberontak dan teroris. Belakangan ini kapal induk kedua milik Amerika Serikat USS Carl Vinson dilaporkan telah tiba di kawasan Timur Tengah. Kapal ini kini bergabung dengan kekuatan tempur Amerika Serikat yang tengah melancarkan serangan udara hampir setiap hari terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman. USS Carl Vinson membawa serta armada pesawat tempur siluman F-35C dan memperkuat kehadiran kapal induk USS Harry S. Truman yang lebih dulu berada di wilayah tersebut sejak beberapa waktu lalu. Komando Pusat Amerika Serikat juga merilis pernyataan melalui media sosial, menampilkan cuplikan video yang memperlihatkan pesawat-pesawat lepas landas dari kedua kapal induk tersebut secara berdampingan, sebuah gambaran yang jelas akan kesiapan dan keseriusan operasi militer ini. Kehadiran kapal induk kedua ini sesuai dengan pengumuman resmi Pentagon yang disampaikan pada hari Minggu sebelumnya. Dalam pernyataannya, Pentagon menegaskan bahwa mereka memang berencana untuk menambah jumlah kapal induk di kawasan Timur Tengah, yang sebelumnya hanya diperkuat oleh 1 kapal induk saja. Dalam catatan sejarahnya, USS Carl Vinson dikenal sebagai salah satu kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang paling menonjol. Kapal ini populer bukan hanya karena kekuatan tempurnya yang mumpuni, tetapi juga karena fleksibilitasnya dalam berbagai jenis operasi militer. Kapal induk ini mampu mengangkut beragam jenis pesawat, mulai dari pesawat tempur, pesawat pengintai, hingga helikopter. Tak hanya itu, Carl Vinson juga dilengkapi dengan sistem radar serta persenjataan canggih yang menjadikannya sangat andal di berbagai medan tempur. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam melancarkan operasi udara jarak jauh. Selain sebagai landasan pacu terapung, kapal ini juga berperan penting sebagai pusat logistik dan komando, serta pengendalian selama operasi militer berskala besar tengah berlangsung. Hal lain yang membuat Carl Vinson begitu impresif adalah kapasitas angkutnya. Kapal induk ini dapat membawa hingga 100 unit pesawat dengan berbagai fungsi, baik untuk pertempuran, pengintaian, maupun dukungan logistik. Sebagai salah satu kapal induk terbesar di dunia, Carl Vinson juga sanggup menampung personil dan perlengkapan dalam jumlah yang besar, memastikan kesiapan logistik dan persenjataan tetap terjaga selama operasi militer dijalankan. Tak jauh berbeda, USS Harry S. Truman juga merupakan kapal induk kelas Nimitz milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang memiliki reputasi kuat dalam mendukung operasi militer, khususnya dalam operasi udara. Kapal ini dirancang untuk bisa menampung hingga 90 unit pesawat, termasuk jet tempur FA-18F Super Hornet yang terkenal dengan kemampuan serang dan ketepatan misinya. Kapal ini mampu menjalankan operasi udara secara intensif hingga 12 jam dalam sehari. Di balik performanya, USS Harry S. Truman juga diperkuat oleh sistem teknologi canggih dan pembangkit tenaga listrik yang kuat guna menunjang kelancaran operasional seluruh sistem yang ada di dalam kapal. Dengan kru yang berjumlah sekitar 5.000 personil terdiri dari awak kapal dan unit udara, kapal ini dioperasikan oleh orang-orang yang telah terlatih secara profesional dan memiliki pengalaman tinggi dalam menghadapi berbagai misi. Selain mengerahkan kapal induk, Amerika Serikat juga menurunkan sejumlah jet tempur canggih
sebagai bagian dari strategi militer untuk menggempur kelompok Houthi secara masif. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan bahwa jet tempur siluman F-35C yang dikirimkan ke wilayah konflik telah dipersenjatai dengan berbagai jenis bom, bahkan sebelum lepas landas dari dek kapal induk. F-35C dikenal sebagai salah satu jet tempur generasi kelima yang dirancang khusus untuk beroperasi dari kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Keunggulan utama jet ini adalah kemampuannya sebagai pesawat siluman, yang berarti ia bisa terbang di wilayah udara musuh tanpa mudah terdeteksi radar. Selain itu, F-35C juga dilengkapi dengan teknologi mutakhir seperti Distributed Aperture System atau DAS dan Electro-Optical Targeting System atau EOTS yang membantu meningkatkan kesadaran situasional pilot dan kemampuan identifikasi target secara presisi. Di medan tempur, F-35C selalu memainkan peran krusial. Salah satu kelebihan yang menonjol adalah kemampuan untuk menyerang dari jarak yang sangat jauh. Dengan kapasitas tangki bahan bakar internal hampir 20.000 pon serta jangkauan terbang lebih dari 1.200 mil laut, jet ini menawarkan otonomi tempur yang luas. Ini memungkinkan para pilot untuk bertahan lebih lama di zona konflik tanpa perlu kembali ke pangkalan atau kapal induk dalam waktu singkat. Sementara itu, jet tempur lain yang juga ikut dikerahkan ke Yaman adalah F-16 Fighting Falcon. Jet ini merupakan salah satu pesawat tempur multirole paling terkenal di dunia, dengan keunggulan utamanya terletak pada kemampuan manuver yang luar biasa. Kelincahan manuver F-16 memungkinkan pesawat ini untuk menghindari serangan musuh dengan efisien sekaligus menyerang balik dengan presisi tinggi. F-16 juga dilengkapi dengan berbagai sistem senjata modern, seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, roket, serta bom pintar. Tak hanya itu, jet ini juga dibekali radar canggih berteknologi EISA atau Active Electronically Scan Array dan sistem peringatan rudal otomatis yang memberikan pilot informasi real-time mengenai ancaman misil yang datang, memungkinkan respon cepat dan efektif di tengah pertempuran. Pada 18 Maret lalu, militer Amerika Serikat kembali menunjukkan taringnya di Laut Merah. Mereka mengerahkan jet tempur FA-18 Super Hornet untuk melancarkan serangan udara ke posisi militan Houthi di Yaman. Lokasi pastinya memang dirahasiakan, namun serangan ini berasal dari kapal induk USS Harry S. Truman yang berada di kawasan sejak Desember 2024. Jet-jet FA-18 Super Hornet juga digunakan untuk melakukan serangan presisi ke sejumlah titik yang telah diidentifikasi sebagai lokasi penting bagi kegiatan militer kelompok Houthi. Keberadaan jet ini memperkuat upaya Amerika Serikat dalam menekan kekuatan musuh sekaligus mempertahankan dominasi udara di wilayah konflik. FA-18 Super Hornet merupakan penerus dari jet tempur legendaris F-14 Tomcat yang resmi pensiun pada tahun 2006. Kini Super Hornet menjadi tulang punggung kekuatan udara Angkatan Laut Amerika Serikat. Jet ini dirancang untuk menangani berbagai misi taktis, mulai dari superioritas udara, serangan siang dan malam menggunakan senjata presisi, misi pengawalan, perlindungan udara bagi pasukan darat, penghancuran sistem pertahanan udara musuh, serangan ke kapal musuh, pengintaian, hingga tugas sebagai tanker udara. Salah satu keunggulan paling menarik dari Super Hornet adalah kemampuannya untuk melakukan body-to-body aerial refueling, yakni pengisian bahan bakar di udara kepada jet tempur lain. Fitur ini sangat penting, terutama dalam situasi pertempuran yang intens.